Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dr. Yeti Hutahayan, spesialis neurologi. Saya dosen di program studi profesi dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Munawwarman. Dalam pendidikan profesi dokter, capaian pembelajaran lulusan mencakup 3 kelompok besar area kompetensi, yaitu area kompetensi personal dan profesional, area kompetensi intelektual, analitik dan kreatif, dan kelompok area kompetensi teknis. Dalam rencana pembelajaran kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu membuat diagnosa klinik berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, dan mampu melakukan penata laksanaan penyakit bidang neurologi sesuai dengan level kompetensi penyakit. Dan saat ini, level kompetensi untuk kasus pasien yang menjadi pembelajaran adalah level kompetensi 3. Pada kesempatan ini, kami menggunakan salah satu dari 5 metode pembelajaran dalam pendidikan profesi dokter, yaitu bedside teaching. Kasus yang akan dibahas adalah kelemahan kedua tungkai atau yang disebut juga dengan paraparese. Para dokter muda sudah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Dari anamnesa didapatkan informasi sebagai berikut. Pasien datang dengan kelemahan kedua tungkai yang dirasakan lebih kurang 1,5 bulan yang lalu. Kelemahan didahului dari sisi kiri yang diikuti sisi kanan 1 hari kemudian. Kelemahan mengalami perberatan selama 1 minggu pertama. Beberapa lama sebelum mengalami kelemahan, pasien mengalami nyeri yang terasa menyabuk, mengelilingi perut, serta nyeri di punggung yang memberat dengan pergerakan. Demikian sebagian informasi yang didapatkan. Video selanjutnya adalah penggalan diskusi yang kami lakukan untuk merangkum anamnesa, menarik interpretasi klinik untuk membangun kemungkinan diagnosa. Demikian diskusi yang kami lakukan. Silakan menyimak. Runtutan peristiwanya mungkin tadi dari misalnya 1,5 bulan yang lalu, kemudian ditambah 3 hari kemudian. Yang berikutnya apa? Onset. Onsetnya jelas. Gitu ya. Onsetnya 1,5 bulan yang lalu. Dapat onsetnya benar. Ada keluhan, kelemahan, onset. Terus apa lagi yang baik? Temennya ada yang mau nambahin? Yang memang harus ditanyakan. Izin dokter, mungkin dari karakteristik nyerinya dulu, yang karakteristik tadi kan awal keluhannya tadi itu kan nggak nyeri dulu dok. Nah itu Ayu sebentar, ini kan pasiennya datang dengan kelemahan. Oh iya dok. Ya enggak? Nah, jadi sebenarnya mestinya kita ngomongin kelemahannya dulu dong, gitu ya? Oke, dia kelemahan kedua tungkai, onset 1,5 bulan yang lalu, terus apa lagi? Terdapat perburukannya itu. Perjalanannya, ya kan? Perjalanannya simetris atau tidak simetris itu penting sekali pada para parese. Gitu. Perjalanannya bagaimana? Ya, dia onsetnya 1,5 bulan yang lalu asimetris. Dia walaupun dia namanya para parese, onsetnya itu pada saat pertama kali kejadian itu simetris atau tidak simetris? Tidak simetris. Itu penting. Ya kan? Tidak simetris itu penting. Nanti kita bisa pikirkan berikutnya gitu, memberikan informasi pada kita nanti tentang satu kemungkinan letak lesi, yang kedua kemungkinan dari jenis patologinya. Kan gitu. Ya. Jelas dia tidak simetris. Berikutnya ada progresivitas. Itu ya, itu penting. Onsetnya 1,5 bulan yang lalu, tidak simetris, kemudian ada progresivitas, ya kan? Tidak simetris dimulai dari sisi kiri, ya kan? Diikuti oleh sisi kanan, ya kan? Jarak kelemahannya 1 hari. Progresivitas terjadi dalam 1 minggu. Ya, progresivitas terjadi dalam 1 minggu. Terus, kalau namanya kelemahan yang paling penting apa? Disertai atau tidak oleh gangguan sensibilitas. Ya enggak? Benar. Jadi sudah benar itu. Disertai
disertai oleh gangguan apa? Sensibilitas. Sensibilitas. Kan gitu, itu kunci banget. Disertai gangguan sensibilitas. Nah, habis itu didahului apa tadi? Bas. Didahului nyeri. Oh, nyeri. Penting nggak itu? Penting banget. Didahului nyeri. Nyeri yang sifat nyerinya apa? Nah, itu tadi baru Talita. Baru sifat nyerinya yang kita bicarakan. Karena dia kan datang dengan kelemahan, bukan dengan nyeri. Iya dok. Ya nggak? Didahului dengan nyeri. Nyerinya karakteristiknya apa? Nah, itu tadi Talita udah benar. Didahului nyeri. Nyerinya karakteristiknya apa? Inflamatori, neuropati, atau mix? Hmm. Hmm. Penting nggak itu? Penting banget. Penting dok. Kalau dia inflamatori, berarti ada gangguan pada struktur vertebrae atau di meningennya. Ya kan? Kalau dia neuropati, berarti dia melibatkan kalau tidak medulanya, radiksnya. Kan gitu. Nah, kalau dia mix, berarti ada gangguan pada strukturnya, entah itu vertebra dan meningen, entah disk, dan juga ligamen otot. Nanti kita baru bisa tahu dari pemeriksaan. Kan gitu? Ya enggak? Nah, tadi apa sifat nyerinya? Kayum. Yang neuropati dok. Mungkin. Neuropati karena ada apa? Kenapa? Kayum bilang neuropati karena Karena alasannya apa? dia, karena saya pikir kalau misalnya dia yang dari memang medula spinalis harusnya di saat yang bersamaan kedua sisinya dok. Tapi dia salah satu dulu ada gangguan nyerinya baru Tadi sisi nyeri apa sebelah. tadi yang dia bilang? Yang katanya seperti dipeluk. Masa meluk satu sisi? Oh iya. Oh iya dok. Kamu kalau meluk satu sisi apa dua sisi? Iya dok, maaf dok. Iya. Ya nggak? Iya dok. Nah, berarti nyerinya menyabuk ya. Iya menyabuk. Oke, kalau nyeri menyabuk berarti nyeri apa? Radikulopati. Iya, itu sebabnya kita sebut neuropati. Pati. Ya kan? Dia kan merasa tebal, seperti ada yang mengikat, mengelilingi tubuhnya. Ya enggak? Iya dok. Ya, oke, berikutnya lagi. Ada enggak nyeri di punggung? Ada dok. Berarti mix kan? Oh iya dok. Ada inflamatori, ada neuropati. Kan gitu. Ya? Berarti kalau inflamatori mungkin nyeri vertebrae, mungkin nyeri disk, mungkin nyeri meningen, mungkin ligamen, mungkin otot. Ya, Iya ya dok. kan? Inflamatori kan bisa terjadi semua itu dong. Semuanya. Nah, maka adik-adik harus tahu bangunan-bangunan apa di punggung kita, di sekitar back dan low back yang pekan nyeri. Kan gitu. Apa aja kalau dari paling luar? Kulit, pekan nyeri nggak? Pekan, Nyeri. Terus masuk ke dalam. Otot? otot, Nah, dalam lagi. ligamen, Ligamen. Ke dalam lagi. Tulang. Sendi. Oke. Di antara tulang ada apa? diskus, Diskus. Di dalamnya lagi ada apa? Di dalam kanal ada apa yang pekan nyeri? spinal cord. Spinal cord. Apa? Masa spinal cord pekan nyeri? Meningennya. Meningennya. Ya. Ya. Oke. Maka nanti kita akan mengkonfirmasi dengan pemeriksaan. Kan gitu. Kalau pasiennya bilang kalau saya bergerak sakit. Bergerak berputar ke kiri kanan sakit. Maka yang mungkin apa? Kalau kamu bergerak ke kiri kanan, yang terganggu apa? Yang bergerak apa? Otot, terus ligamen, sendi, tulang. Meningen? Enggak. Diskus? Enggak. Dia setiap saya berputar sakit. Saya mau bangun dari duduk
dari tidur sakit. Nah, gitu kan? Iya. Begitu dia bilang nyerinya menjalar, menyabuk, terasa seperti ditusuk-tusuk, ya kan? Jadi ciri-cirinya, itu ID pain ya. Adik-adik baca ID pain nanti ya. Itu kan gejala neuropati, membedakan neuropati atau inflamatory. ID pain, huruf I, huruf D, pain. Ya. Oke. Nah, itu nanti ada pertanyaan. Gitu. Jadi itu tujuannya di pasienmu berarti inflamatori ada, berarti sangat mungkin ada gangguan pada vertebrae atau bangunan-bangunan sekitarnya, juga melibatkan radix. Gitu ya? Iya, Dok. Oke. Berikutnya tadi katanya ada gangguan sensibilitas. Ya? Gitu. Nah, terus setelah itu ada apa? Yang terakhir kita tanya gangguan otonom. Iya, gitu kan? Bagus banget sudah. Jadi itu semua yang memang urutannya udah benar. Kayum sudah benar. Mantap. Nah, sekarang kita balik dulu ke anatomi dulu. Nah, kaki bisa bergerak kenapa? Rangkanya yang gerakin siapa? Otot. Dah. Otot bisa bergerak kenapa? Ada impuls sarafnya, Dok, ada impuls saraf. Impuls saraf bisa sampai ke otot. Pengantaranya siapa? Dari corpus descendens, Dok, dari korteks Oh, motorik. bukan Jauh dong. kejauhan. Sarafnya ke otot. Pengantarnya siapa? Saraf ke otot. Neuromuscular junction. Neuromuscular junction. Ya kan? Berarti untuk orang bergerak perlu otot, neuromuscular junction. Di atas neuromuscular junction siapa tadi? Saraf tepi. Saraf tepi, Dok. Sebelum jadi saraf tepi dia apa dulu? Radix. Plexus dulu. Radix Ya enggak? dulu. Iya, Masa Dok. radix saraf tepi? Iya. Aduh, Iya, Dok. Iya. enggak ya? Plexus ya? Iya. Terus, plexus dibentuk oleh siapa? Gabungan anyaman saraf-saraf. Radix dong. Ya dong? Radix itu keluar dari mana? Dari medula spinalis. Kalau radix, kalau sudah keluar dari vertebra, dia sebenarnya gabungan antara radix anterior dan radix posterior. Ya dong, kalau dia sudah keluar dari FIV, nanti lihat lagi ya. Kalau dia sudah keluar dari FIV, dia merupakan penggabungan dari si radix posterior dan radix anterior. Ya enggak? Radix posterior itu apa? Sensorik atau motorik? Sensorik, Dok. Di radix anterior itu? Motorik. Kan gitu. Ya. Maka kalau radix posterior itu perjalanannya dari tepi ke medula spinalis, dari perifer ke medula spinalis, atau dari medula spinalis ke perifer? Medula spinalis ke perifer. Medula spinalis. Sensorik. Dari sensorik ke dari perifer ke medula. Kalau sensorik itu memberi laporan atau memberikan perintah? Laporan. Kalau orang ngelapor, bawahan ke atasan atau atasan ke bawahan? Bawahan ke atasan. Masa atasan melapor sama bawahan? Bisa nggak? Enggak dong, nggak masuk akal, ya kan? Yang bawahan nih, yang ada di lapangan, siapa yang ada di lapangan? Si nerve ending, ya kan? Nerve ending. Ya. Yang mengawasi lingkungan, entah lingkungan internal tubuh maupun lingkungan eksternal tubuh, ya kan? Lingkungan itu ada dua kan, internal sama eksternal. Yang memberikan laporan siapa? Nerve ending. Ngasih tahu ke pusat melalui si medula spinalis dulu, naik dia ke atas, gitu dong. Benar ya? Nah, radix anterior itu kasih perintah, gitu. Tapi ibaratnya perintah, si radix itu second messenger, pembawa message.
Gitu kan? Second messenger. Sementara yang first messengernya siapa? Si tractus corticospinal. First messengernya. Ya enggak? Yang ngasih perintah first commander bukan perintah. First commandernya siapa? Dari dari cortex. Ya kan? Second commandernya siapa? Atau neuron kedua bahasanya, ya kan? Neuron pertama itu yang corticospinalis, neuron keduanya siapa? Yang cornu anterior ke bawah. Apa? Nukleus motorik di cornu anterior, bukan cornu anterior, maaf. Cornu anterior itu medulla spinalis atau cornu anterior. Nukleus motorik di cornu anterior medulla spinalis, itulah neuron kedua. Ya kan? Radix itu aksonnya. Kan gitu sebenarnya. Ya kan? Nukleus di cornu anterior itu siapa? Kumpulan soma. Gitu. Kumpulan soma dia. Kumpulan soma, radiksnya itu adalah akson, ya. Makanya terminalnya siapa? Dendritnya itu terminal siapa? Yang di neuromuscular junction nanti. Gitu kan? Nah, kalau dia saraf sensor, di mana somanya? Kan katanya dari tepi. Pergi ke medulla spinalis. Medulla spinalis ada soma nggak untuk sensori? Ada lah. Di mana dia? Bentar. Oke, bentuk saraf ada 3. Bentuk neuron, sorry. Bentuk neuron ada 3. Apa aja? Yang monosinaptik. Oh, anu kedok alfa. Jangan dok. Bentuk neuron. Unipolar, 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 bipolar, multipolar, bipolar, multipolar. multipolar. Kan gitu. Nah, kalau yang neuron motorik di cornu anterior itu apa? Multipolar, dok. Multipolar. Kalau yang apa? Yang interneuron? Interneuron. Yang menghubungkan neuron satu dengan neuron Bipolar. lain, Bipolar. bipolar. Berarti kalau sensori? Unipolar. Unipolar. Atau kita sebut pseudo unipolar. Kan gitu, ya? Maka somanya ada di tengah-tengah kan? Ada di antara ujung satu ujung lain kan gitu? Ya enggak? Ya, dok. Ujung satunya di perifer, nerve endingnya. Ujung berikutnya adalah yang bersinaps dengan neuron kedua untuk sensoriknya. Kan gitu. Ya enggak? Maka somanya dari mana? Ganglion? Ganglion Sampingnya. dorsalis. Posterior. Ganglion Iya. posterior itu di mana? Di sebelum radix. Sebelum radix posterior, dok. Sebelum menyatu antara sensorik sama motoriknya dok. Sebelumnya. Sebelum menyatu sensorik motorik, betul. Sebelum menyatu sensorik motorik. Jadi dia dekat di foramen vertebrale. Sebelum dibungkus oleh meningen untuk keluar. Kan gitu. Ya kan? Oke. Nah, maka nanti disitulah nanti kalau kalian berlanjut lagi kalau jadi dokter neurologi baru mengerti bahwa oh ya kenapa elektromiografi itu kalau membedakan gangguan radix sama gangguan saraf tepi pada elektromiografi bagaimana sama-sama tebal pada kakinya di elektromiografi apa bedanya? Oh ya kalau di elektromiografi kalau gangguannya di radix berarti dia kan preganglioner. Kalau gangguannya di radix yang atas ya, bukan karena kalau dia keluar dari vertebra kita sebut sebenarnya yang benar dia spinal nerve, kan gitu, ya. Nah, kalau dia gangguannya di atas di radix gitu ya, di dalam vertebrae, di dalam rongga kanalis vertebralis, maka gangguannya itu preganglioner. Kalau preganglioner berarti somanya itu ada di distal lesi. Paham nggak yang saya bilang?
somanya, badan selnya ada di bawah lesi, di bawah patologi. Maka si saraf tepinya itu tetap memelihara, si somanya itu tetap memelihara saraf yang rusak. Ngerti gak? Susah ya? Susah ya mikirnya ya. Jadi gini. Oke, nah gini. Kalian bayangkan, karena aku nggak pakai gambar-gambar ya. Kalian bayangkan medula spinalis sudah di kepalanya semua ada medula spinalis. Bikinkan penampang melintang medula spinalis di kepala kalian. Set, silakan. Udah. Bayangkan ada kornu posterior di sana. Udah? Udah, Dok. Di sana ada radix posterior, oke? Udah? Antara radix posterior, pangkal radix posterior dengan foramen intervertebrale waktu dia mau keluar dari vertebra, ya kan? Itu ada ganglion dekat FIV, ada ganglion, oke? Kalau dia lesinya itu di radix yang di dalam kanalis spinalis ini, ya, lesi ini kan berarti kan ini medula spinalis, ini FIV. Kalau lesinya itu ada di antara itu, maka ya kan, ganglion yang ini ada di pihaknya saraf yang di tepi kan? Ada di pihak saraf yang di sini kan? Yang di perifer kan? Bener nggak? Karena dia tidak dekat medula spinalis. Dia dekatnya dengan pintu keluar. Kalau ada kerusakan radix di dalam situ, ya kan dekat medula spinalis ini, contohnya pada HNP, ya kan? Kan radix itu kan lewat sulcus spinalis gitu kan, Dek. Ingat ada paritnya itu kan. Itu. Nah, dia ada di pihak si somanya ini ada di pihak saraf tepi. Gitu. Sehingga pada saat ada gangguan hubungan antara medula. Diskusi kasus bedside teaching kami lakukan selama lebih kurang 40 menit. Pada akhir diskusi, para dokter muda mampu menentukan kemungkinan diagnosa yang menjadi penyebab kelemahan kedua tungkai pada pasien. Masing-masing dokter muda kemudian menetapkan target pembelajaran mandiri mereka sesuai dengan kekurangan yang mereka dapati dalam diri mereka selama proses diskusi berlangsung. Dari proses bedside teaching, dosen tidak memberikan penilaian sumatif, namun memberikan penilaian formatif berdasarkan portfolio yang dibuat oleh mahasiswa. Demikian penjelasan pembelajaran bedside teaching dari saya, semoga bermanfaat.